Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Saya Suryati. Dan saya Yudi Fandra. Yud, seneng banget ya kalau kita bisa nangkap ikan. Terus nangkap ikan itu bareng teman-teman, seru banget. Nah itu bisa jadi pengalaman yang gak bisa dilupakan. Pernah gak kamu nangkap ikan? Aku nangkap ikan sih belum pernah, cuma melihat video ini sering ini Dewi. Kalau Dewi sendiri pernah gak sih? Kalau aku pernah, jadi waktu kecil sih gitu nangkap ikan, tapi bukan di sungai. Kalau di Kalimantan kan di sungai ya. Kalau di tempat aku itu kebetulan di Jawa Barat, nangkapnya itu di sawah. Kalau di sawah itu terus ikannya tuh kecil-kecil, terus kayak ikan hamil gitu, namanya bungkreng. Lucu kan namanya. Ya pas banget di kesempatan kali ini Dewi, kita akan membahas mengenai sebuah tradisi yang ada di Kalimantan. Ini tepatnya di Sintang ini kita akan bahas, yaitu terkait dengan tradisi mansai. Mansai ikan ya. Benar. Dan untuk membahasnya kita sudah kehadiran dua orang narasumber kali ini. Yang pertama ada Bapak Rayendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ini Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Iya. Pak Rayendra ini dari Freshwater ya Pak? Sintang atau pemerhati lingkungan juga ya? Apa sebenarnya Freshwater ini Pak? Baik. SFC atau Sintang Freshwater Care itu salah satu lembaga pendamping masyarakat. Kami bergerak khususnya di bidang advokasi kawasan sungai dan mengadvokasi ekosistem yang ada di sungai. Jadi termasuk kondisi baku mutu air, bahkan juga kondisi ikan yang berada di dalam ekosistem yang ada di sungai maupun danau. Nah itu yang menjadi fokus program dari Sintang Freshwater Care. Sejak kapan Bang kalau boleh tahu adanya Sintang Freshwater Care ini? Sintang Freshwater Care itu sebenarnya dari tahun 2002 sudah ada ya? Udah lama juga rupanya kami. Cuma dulu kami masih sekelompok pemancing, waktu itu namanya Sintang Fishing Club. Tapi pada akhirnya kami melihat kualitas sungai, kualitas baku mutu air yang menurun, kondisi perikanan yang juga semakin menurun. Akhirnya kami berpikir bagaimana kalau kita membangun suatu lembaga yang benar-benar fokus untuk mengadvokasi kawasan perairan darat yang ada di Kabupaten Sintang maupun ekosistem ikan yang ada di dalam kawasan sungai maupun danau yang ada di Kabupaten Sintang. Nah akhirnya SFC ini mempunyai strategic planning bagaimana ke depan kondisi semua kawasan perairan darat yang ada di Kabupaten Sintang ini bisa menjadi baik kembali, menjadi pulih kembali dan bisa menjadi salah satu alternatif peningkatan ekonomi masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Dan tadi kalau tidak salah di sampingnya juga nih ada di samping Pak Rayendra nih ada termasuk tim juga ya? Pak Jai ini pendiri salah satu juga. Pendiri dan penasehatnya SFC dari luar biasa. 2000 Kita kenalan juga. sampai sekarang beliau hadir. Iya, benar sekali ada Pak Zainuddin ya di kesempatan kali ini. Pak Zainuddin gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Ya, Bapak nih sudah melanglang buana kemana aja nih pendengar dan pemirsa RRNet. Pak Zainuddin kenal dong yang namanya mansai ikan ya. Sejak kapan Bapak tahunya? Kalau yang namanya mansai itu sejak saya masih di bangku SD itu sudah kenal. Wow. SD ya, dengan air begitu. Malah biasanya dibawa orang untuk pergi mansai itu saya dinaikkan di perahu. Karena saya masih kecil, oleh yang bawah itu saya didudukkan di atas perahu karena perahunya tidak bisa lewat sungai, mereka pikul, jadi saya di atas perahu. Baik, berarti udah sedari kecil begitu ya mengenai mansai ini. Nah tapi bagaimana nanti selanjutnya juga ada cerita-cerita lainnya nanti. Namun kita break dulu Dewi. Setelah yang berikut ini tetap di obrolan budaya RRI Sintang. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan
hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, obrolan budaya RRI Sintang Bonsai Ikan. Kita kembali lagi, masih bersama saya Dewi dan juga ada rekan saya Yudi Pandra. Iya, benar sekali. Dan ini kita akan membahas ini apa sebenarnya mansai ini ya. Mungkin juga sahabat budaya sudah bertanya-tanya ini Dewi. Seperti apa ini mansai ya? Mungkin saya langsung kali ya ke Pak Zainuddin ya. Ya. Pak Zainuddin, ini mansai ini apa sebenarnya ini Pak? Tradisi Mansai kah, ini atau suatu tradisi di mana ketika air kecil itu ikan-ikan minggirnya ke sungai. Dan pada umumnya ikan-ikan ini selalu bersembunyi di bawah daun-daun yang busuk, yang bontok-rontok. Kan di pinggir sungai ini banyak pohon-pohon kecil yang tumbuh. Nah di sana. Nah sampah-sampah yang ada di sana, sampah daun yang ada di sana itu kita bawa dengan pansai tadi. Ini ada yang namanya pansai ini. Berarti yang gitu ya Pak ya? Unda inilah tangguk kalau dalam bahasa Melayunya, entilin di dalam bahasa umum di sini. Entilin Ini ndak asli lagi ini. Iya, ya. Yang asli itu seperti apa Pak? Yang asli ini ndak ada ikat-ikatan plastik apa begini. Masih original gitu ya. Karena kalau dia dengan plastik ini, kalau dia kena panas, plastiknya malah rontok nanti. Kalau dia dengan rotan asli, Semuanya dengan rotan, tali-talinya pun. tali-tali dengan rotan itu agak kuat. Dan ini ukuran yang biasa. Ada yang lebih kecil dari ini separuh, kemudian ada yang lebih besar lagi. Kalau yang lebih besar ini di tengah-tengahnya ini diberi bambu untuk pegang. Jadi waktu dia ngambil gitu. Nah, yang dapat itu jarang ikan besar, ikan kecil. Ya, segini. Dan umum yang biasa dikumpulkan oleh warga yang mansai ini udang. Udang kecil. Jadi di balik-balik daun itu udang kecil nanti. Nanti kita tahu kalau kita jalan di sana, oh ini udah dipansai mereka ini karena daun-daun ini udah pada ke pinggir. Jadi sebenarnya tujuannya ikan apa udang nih Pak? Sama-sama. Sama-sama kedua-duanya ya. Ada udangnya, ada ikan cuma dalam jenis ikan kecil. Tidak di dalam jenis udang ikan besar. Udang juga begitu, udang yang sekecil-kecil kelingking begitu. Jadi umumnya itu ramai-ramai nih. Rombongan tuh sambil tertawa sambil apa, dan mereka memakai ciri-ciri khas. Di sini enggak ada anunya. Takin kecilnya di sini. Takin kecil. Oh, untuk tempat ikannya. Iya, biasanya diikatkan. Jadi kalau dapat ikan langsung dimasukin ke situ. Langsung pilih kecil masukkan. Oh, gitu. Parang. Itu ciri-ciri khas mereka. Jadi siap juga. Mungkin ada ular besar, mungkin ada apa kan? Mereka udah siap, nggak perlu teriak-teriak lagi. Iya, karena di musim kemarau itu banyak ular yang keluar juga ya. Banyak ular yang besar juga. Nah jadi kalau kita mengambil di Sungai Kapuas, nggak cocok. Karena di pinggir-pinggir Sungai Kapuas itu nggak ada sampah-sampah. Paling ada kan lumpur-lumpur sungai. Pasir-pasir. Pasir-pasir, lumpur sungai, batu-batu kerikil kecil. Tetapi kalau kita masuk ke dalam sungai, itu banyak sekali di pinggir-pinggir itu kita lihat itu pinggir itu banyak dan tidak pernah di air yang dalam. Sekian, selutut. Gitu. Kalau di air yang dalam ya tidak bisa mansai itu. Berarti di anak-anak sungai ya Pak ya? Iya, di anak-anak sungai. Kalau macam Jemela itu kan sepanjang kita masuk Jemela sampai kita di jembatan di sini, itu kan biasanya tempat orang mansai. Nah, cuma sekarang mansai sekarang ini berubah. Orang sudah tidak pakai ini lagi, mereka ini pun sudah tidak asli lagi mereka pergunakan. Mereka lebih banyak membeli alat di pasar, ngelambu istilahnya. Nah itu bisa dapat yang besar-besar. Pakai kelambu ya Pak ya? Kelambu bukan untuk tidur aja ya? Bukan kelambu untuk tidur. Pakai untuk tidur, tapi ada juga yang menggunakannya. Tetapi itu kan ada warin yang dijual di pasar yang ukuran 2 meter, yang warna hitam itu ya Pak ya? Yang warna hitam itu. Cuma ketika saya berjalan ke Sabang, daerah masuk dalam Belitang, waktu itu mulai dibagikan kelambu yang anti nyamuk. Di mana kalau nyamuk hinggap di kelambu tadi, kita pakai, nyamuknya mati jatuh. Sekali saya masuk di sana mancing, lihat kok semua di depan rumah ini orang masang kelambu sana. Memang baru dibagi, begitu. Rupanya apa ini sampai semuanya bisa kotor atau apa? Enggak Pak, habis mansai tadi. Jadi biasanya dapat nyamuk, ini dapat ikan. Jadi, siangnya habis mansai, kemudian mereka jemur dan sebagainya, siang untuk mansai, malam untuk tidur. Gitu. Baik. Double function ya. Iya. Itu saya lihat langsung tuh. Kok saya lihat, saya kena usil tadi, saya tanya, apa?
Nah, kemudian kami dari Sintang Fishing Club juga selain menjaga lingkungan dan kami mengajarkan membawa kepada masyarakat itu untuk tidak menggunakan penangkapan ikan yang secara ilegal. Baik. Gitu. Baik, nanti kita akan bahas seperti apa saja penangkapan ikan ilegal ini. Sebelumnya saya ke Pak Rayandra ini. Pak Rayandra ini kapan mengenal Mansai ini nih, Pak? Kalau Pak Rayandra Oke. Mungkin karena rumah saya dekat sungai dan juga mungkin pernah mengikuti kakak-kakak saya atau abang-abang saya. Jadi waktu SD kami sudah pernah ikut Mansai, tapi waktu itu saya hanya menjadi penonton, jadi tidak berani. Contohnya kawasan yang paling dekat dengan kota Sintang ini kan adalah Sungai Jembela, Sungai Jembela, Sungai Kebiau. Nah itu memang potensi ikan yang besar di kota Sintang. Nah saya hanya jadi penonton, tapi saya melihat abang-abang kakak-kakak saya itu menangkap ikan dengan menggunakan Mansai itu. Jadi selain mungkin seperti yang disampaikan Pak Jai tadi, memang kawasan untuk Mansai ini memang di anak sungai dan banyak pohon yang rimbun dan ada rangkang-rangkang gitu, ada kayu-kayu. Jadi selain mereka menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Mansai, tanggu kita bilang di sini, tuh bahasa kita tuh tanggu. Kita juga biasa kalau pas musim kemarau ini ikan itu mudah ditangkap pakai tangan biasanya, pakai tangan aja udah dapat. Itu waktu kami masih SD itu tangan aja udah dapat. Jadi udah tidak menggunakan alat, pakai tangan aja udah. Apa orang bilang itu Pak Jaya? Ngasap orang bilang, ngasap. Jadi ketemu ikan baung, ketemu ikan kerandang, ketemu ikan entah kalui, entah macam-macam dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya potensi ikan di Sintang ini luar biasa. Di dalam kota aja itu ada beberapa sungai yang luar biasa kayak Jembela dan Kebiau. Nah memang pada akhirnya ketika saya menyaksikan itu jadi saya senang gitu, senang. Akhirnya saya cinta dengan sungai dan cinta dengan kondisi nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Sintang ini. Dan jadi ikutan juga akhirnya. Ikut-ikutan terjun ke sungai. Cuma ya pernah juga waktu kita nangkap ikan pakai tangan untuk Mansai itu dapat anak ular, wah itu lari putar banting gitu. Nah, kaget ya? Kaget, saya dapatnya seperti itu. Ya biasanya ikan apa aja sih? Mungkin Pak Jai yang biasa kita dapatkan ketika Mansai itu ikannya apa aja biasanya nih? Ikannya itu seperti ikan-ikan seluang begitu yang ikan karet ya Pak Jai? Ya ikan karet gitu, ikan karet atau agak lurik-lurik tubuhnya. Jadi beda. Ikan banta. Gitu ya. Ikan banta dengan ikan karet itu hampir sama gitu. Cuma kalau yang namanya gasap tadi biasanya kita mencari lubang-lubang kayu. Oh gitu. Ada lubang-lubang kayu biasa ikan itu masuk di sana. Masuk di lubang kayunya ya Pak? Jadi kita tangkap, biasa itu kita tarik dan dia ada. Dan ditarik. Serem ya. Kadang ular yang ketangkap. Ikannya rata-rata itu ikan pati itu, ikan baung sebesar-besar dengan itu diambil gitu. Nah itu kita harus ekstra hati-hati karena ada bisanya nanti kan. Baik. Takut Ini juga ular. saya tertarik juga mau nanya ke Pak Zainuddin ini. Dalam pengalaman Bapak ini selama Mansai ikan ini, berapa yang paling banyak Bapak dapatkan? Tergantung. Apakah tempat itu pernah dicari orang atau belum? Kalau belum banyak, maka mereka itu biasanya ketika saya tugas di Sungai Ana, mereka datang ke Sungai Ana itu membawakan udang-udang yang masih bergerak hidup itu di dalam takin mereka, dijual mereka per kaleng. Per kaleng. Nah, misalnya 1.000 satu kaleng bawa, kita beli. Cuma kalau kita makan udang itu agak susah karena mau dikupas kayak udang yang besar itu susah. Jadi kalau makan itu memang ya pelan-pelan lah begitu karena tidak besar, paling besar ya sebesar telunjuk. Ada sampai 10 kilo sehari Pak? Lebih ya? Wow. Tergantung penangkap. Makanya kita selalu menyarankan dengan mereka jangan mengambil ikan itu ingin yang praktis saya cepat. Wah ditaburkan racun misalnya sehingga mereka akhirnya nanti kan punah. Sekarang saya dengar kemarin 2 hari yang lalu saya ke Jerora 2 itu mereka tidak melaksanakan begitu lagi. Alasan mereka karena air ini tercemar dengan limbah-limbah sawit. Kami tidak jual lagi Pak katanya. Dulu sampai ke Sungai Ana saya bilang waktu saya masih tugas. Ya, tetapi sekarang tidak ada lagi Pak yang kayak begitu. Ada pun sedikit. Tetapi ini kena limbah-limbah sawit tadi. Jadi alirannya ini kan Sungai Jembela ini kan sampai ke Kelam terus gitu. Alirannya sehingga menyebabkan ikan-ikan atau udang-udang yang ada di sana itu udah mulai berkurang ya. Kalau alat-alat sendiri nih Pak gimana Pak? Alat-alat sebenarnya khasnya nih apa sih kalau Mansai ikan nih? Alat-alatnya selain tadi ada yang di belakang kita itu apa namanya? Tilin. Tidak ada lain, hanya itu. Hanya itu aja ya. Hanya itu.
Cuma yang modern tadi inilah yang dijual di pasaran ini tadi. Itu ngelambu itu. Oh, itu bisa. Kemarin saya dengar dari orang di pasar di sungai seberang kita menyumbung ini, mereka sampai dapat yang bisa sampai yang 2 kiloan ikan toman itu kalau Masya Allah. kalau pakai ngelambu itu tadi. Wah ramai Pak, kenapa? Saya bilang di sana orang ngelambu. Enggak nubak kan? Enggak kan mereka ngelambu. Ada yang dapat sampai 2 kilo tuh ikan tumannya. Iya, saya juga dengar dari pendengar kan yang bergabung bersama kami di RRI dia 2 kilo sehari, 3 kilo sehari, bahkan ada 10 kilo katanya. Ini yang 1 ekor bentuknya nih. Yang sampai 2 Toman kilo. ya Pak ya? Iya. Bahkan ada yang 3,7 1 ekor. Iya, benar sekali. Dan kita tentunya keseruan nangkap ikan itu atau mansai ikan kita akan lihat juga di video kali ini nih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita saksikan bersama. Tetap di obrolan budaya RRI Sintang, mansai ikan. Mansai merupakan aktivitas mencari ikan yang dilakukan warga di wilayah hulu Kalimantan Barat di saat musim kemarau. Biasanya, mansai dilakukan di anak-anak sungai atau danau saat air surut, yang menyebabkan ikan-ikan terperangkap dalam cekungan-cekungan air di bebatuan. Alat yang digunakan berupa anyaman bambu atau rotan yang biasa disebut pemansai. Penggunaan jala, pukat, alat-alat pancing lainnya juga sering digunakan. Namun, sangat dilarang penggunaan tuba, alat setrum, dan bahan-bahan kimia karena dapat merusak ekosistem dan mencemari sungai. Mansai dilakukan oleh semua kalangan, baik tua maupun muda, dan didominasi oleh kaum ibu-ibu. Mansai dilakukan secara berkelompok, dan hasil tangkapan ikan dikumpulkan, lalu dibagi. Berbagai jenis ikan didapat seperti ikan biawan, sepat, mujair, gabus, lele, udang, lais, kerama, dan seluang. Serta penebaran benih ikan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan pemerintah sebagai upaya melestarikan ekosistem seharusnya didukung agar ikan di sungai tidak punah. Wow, seru banget ya mansai ikan. Gimana ya, seru banget kan? Seru ya. Dan tentunya kita masih membahas ini terkait tradisi mansai ini di Kabupaten Sintang ini, Dewi. Masih dengan 2 orang narasumber kita, Pak Rayendra dan juga Pak Zainuddin ya. Iya. Ini terkait dengan mansai ini nih Pak Rayendra. Juga ada kadang hal-hal yang dilarang begitu untuk digunakan saat mansai ikan ini. Apa-apa saja Pak Rayendra? Sebenarnya kalau untuk mansai sendiri mungkin Pak Jai lebih paham, tapi dari kacamata saya sebagai pengamat lingkungan, sebenarnya kalau mansai sendiri itu tidak dilarang. Mansai memang tradisi yang sudah mengakar di Kabupaten Sintang. Dengan caranya itu menangkap ikan menggunakan alat-alat tangkap. Sebenarnya itu alat tangkap yang legal, legal. Jadi tangguh, kemudian apa tadi, entilin kah apa namanya tadi itu? Itu entilin dari adik. Sama. itu legal dan bisa kalau menurut peraturan dan aturan undang-undang. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan lama yang mengikut sertakan itu, misalnya nanti ada beberapa desa sebelum mansai itu kadang mereka menggunakan tuba pakai daun tapi akar dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya mengurangi kondisi ikan yang ada di kawasan-kawasan anak sungai dan sungai. Nah, kita berharap sih memang tidak ada lagi mansai diikuti dengan kegiatan penubaan. Karena kalau mansai aja kondisi air kering, ekosistemnya baik, ikan pasti dapat, nggak perlu ditubak, nggak perlu dikasih racun, kan? Tentu aja dapat. Dan kalaupun ditubak dan sebagainya itu ya ikan juga tidak sehat buat kesehatan kita, dikonsumsi juga nggak baik. Lebih baik ya tangkap aja dengan alat-alat tangkap seperti ya tangguh dan sebagainya. Nah, memang perkembangan zaman kan penangkapan itu tidak juga dengan tangguh atau mansai seperti ini, tapi ada juga dilakukan dengan jala, pukat. Dan pada saat musim kemarau ini kadang pakai tangan juga bisa dapat kok ikan. Nah, asal kita aja sadar bahwa ikan ini bukan harus dihabisin pada saat kemarau, tapi kita mikir ke depan, ada lagi nggak ikan ke depannya, seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya ekosistemnya terjaga ya, mendengar dan kita keberlangsungan, keberlanjutan, lestari lah istilahnya sekarang. Baik, kalau Pak Zainuddin sendiri ini melihatnya saat ini bagaimana masyarakat dalam mansai ini? Apakah masih menggunakan hal-hal yang ilegal yang merusak ekosistem ini, Pak?
Kalau sekarang sih tidak, cuma keluhan masyarakat tadi itu antara yang punya perusahaan dengan sumber air yang ada itu menyebabkan sumber ikan yang ada itu agak berkurang. Baik, berarti bukan tuba lagi tapi akibat dari limbah Pencemaran perusahaan. lingkungan. Lalu hasil-hasil mereka pun sudah biasanya kan mereka mansai itu kan banyak, bukan hanya udang, bukan hanya ikan, keong kecil. Itu yang biasa dibikin kapur untuk orang makan sirih, itu kan diambil juga. Bisa diambil kumpul banyak, dicari mereka di celah-celah batu. Nah, kemudian nanti bawa pulang, dibakar. Tapi katanya enggak boleh dibakar dengan kayu. Harus dengan bambu. Bakar, nanti diambil, itulah jadi kapur yang ada di pasar itu untuk kita makan sirih. Oh gitu. Unik. Iya, Itu ada warnanya pun beda, hitam. Warnanya hitam. Itu biasa banyak tuh di batu-batu itu mereka ngambil. Kadang-kadang anak-anak yang ikut tuh dia ngumpulkan itu juga. Baik. Dan juga ada katanya nih Pak, kalau seandainya kita mau pergi mansai ini, nggak boleh bawa bekal yang ada lauknya. Itu kenapa itu Pak? Oh, enggak. itu Itu mitos atau fakta itu Pak? Tidak, mitosnya itu enggak. Yang mereka itu kan hanya sebentar aja biasanya. Turunnya pun jarang pagi, biasanya siang. Mungkin juga faktornya, wah kalau siang ini kan cuacanya bagus, panas dan sebagainya kan, jadi kita tidak kedinginan. Kalau kan orang Mansai itu kan memang berjalan di pinggir-pinggir begitu. Berarti boleh bawa lauk ya Pak ya? Boleh. Kirain karena mau nangkep ikan nih. Ini juga biasanya kan mereka pakai ini juga. Tangguh. Kalau bahasa kampung sini tangguy. Kalau saya cetok. Nah, kalau kita kan caping. Cuma ini bukan asli Sintang punya nih. Kalau Sintangnya dia pakai daun, ada daun udah dikeringkan mereka udah apa, tapi agak rapi. Kalau ini kan kecil dan kadang-kadang besar. Kadang-kadang besar. Nah, itu kan menghindarkan dari panas, karena kalau kita sudah berjalan di pinggir sungai atau di pinggir danau-danau kecil, kita di sini kan ada danaunya itu kan. Nah, itu kan mereka agak panas, jadi itu pelindung mereka gitu. Baik. Dan kebiasaan mereka itu tidak sendiri-sendiri, rombongan. Emak-emak nih Mau nangkep ikan ya? Iya. Iya, Bang Rayendra nih kan Abang kan pengawas juga ya, ketua apa pengawas ya, Kebetulan pengawas. saya koordinator pengawas perikanan Kalimantan Barat, Nah, itu namanya Pokmaswas. Jadi hampir di semua kabupaten kami ada pengawasnya, Pokmaswasnya, dan setiap kabupaten lagi di setiap kecamatan juga ada Pokmaswasnya. Kebetulan saya koordinator. Nah, fungsi koordinator ini kami memantau kondisi sungai, kondisi ekosistem ikan, apakah kondisinya menurun atau meningkat. Nah, itu akhirnya menjadi data ke kita untuk melaporkan ke kementerian kondisi yang ada di kabupaten masing-masing. Ya, Kalau di untuk kabupaten? untuk di Kabupaten Sintang ini bagaimana ini Pak saat ini kondisinya? Terus terang aja, kalau kita mau jujur, kondisi perikanan di Kabupaten Sintang dan hampir di semua kabupaten itu menurun. Menurun ya? Menurun. Karena banyaknya kegiatan, baik itu overfishing, illegal fishing, pertumbuhan penduduk, kemudian dampak dari limbah-limbah Pabrik ya? sawit, pabrik, dan rumah tangga di kawasan-kawasan yang mencemari kawasan sungai, danau yang ada di Kabupaten Sintang. Dan ini tidak bisa kita pungkiri terjadi sekarang. Baik. Nah, untuk peraturan-peraturan sendiri ada nggak sih Pak terkait untuk menjaga ekosistem ini? Sebenarnya undang-undang sudah ada dari tahun 2004 itu sudah ada undang-undang, tapi produk turunannya juga sudah ada. Jadi ada undang-undang nomor 1, undang-undang nomor 31 tahun 2004 itu undang-undang tentang perikanan yang mengatur di dalamnya bagaimana kita memanfaatkan kawasan perikanan dengan bijak. Terus ada beberapa pasal juga yang melarang kegiatan ilegal fishing atau penangkapan ikan dengan cara-cara yang salah, itu juga diatur. Dan di situ juga mengatur tentang kawasan konservasi. Jadi konservasi perikanan juga ada. Nah, sekarang ini yang sedang kita lakukan, konservasi kawasan perikanan. Nah, kemudian di Sintang kita sudah ada Perda Tata Ruang, RTWK itu kalau nggak salah undang-undang Perda nomor 20 tahun 2015. Ya, kemudian kita sudah bangun lagi satu produk regulasi yang untuk melindungi kawasan perairan Sintang itu, Perbup nomor 88 tahun 2018 tentang kawasan danau lindung. Itu sudah kita sosialisasikan juga kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. Nah, produk turunan bawahnya lagi, kami dari Sintang Freshwater Care atau Sintang Fishing Club dulunya itu, kami sudah membangun perdes-perdes sumber daya alam di beberapa kawasan danau lindung yang ada di Kabupaten Sintang. Mudah-mudahan dengan adanya
program yang kami laksanakan ini dan dibantu oleh rekan-rekan pemerintah dan kawan-kawan konsorsium NGO lainnya, kita bisa membangkitkan lagi sumber perikanan yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi sumber daya alam perikanan kita bisa meningkat lagi ya, seperti biasa. Pak Jai, dari tahun ke tahun kan sudah ini ya, perkembangannya seperti yang dijelaskan. Nah kalau misalnya saat ini ada yang menangkap ikan atau mangsa ikan dengan cara-cara yang salah, itu akibatnya apa nih? Bagi kita mungkin, bagi generasi penerus juga seperti apa? Terutama kami pernah juga jalan-jalan di malam hari dengan speed dengan anggota kepolisian. Oh gitu. Jadi pernah juga ketemu nangkap orang-orang yang sedang nyentrum, sedang apa itu. Cuma sampai saat ini kita belum menerapkan hukumnya, ya. Nah, cuma kita bilang aja, wah ini enggak boleh begini begitu. Dan mereka ini juga pakai speed, pakai mesin kinset itu. Pernah kemarin kita di mana nangkap dengan anggota polisi itu. Sumban ya kita tangkap. Nangkap menggunakan ya, walaupun mereka dengan bermacam alasan kita suruh pulang. Itu salah satu untuk menjaga, melestarikan lingkungan kita masing-masing gitu. Cuma untuk memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat ini bahwa nanti hasilnya akan begini kalau kita tidak melakukan hal-hal yang ilegal, itu memang agak berat. Berat ya. Iya. Contoh seperti di Jeta itu dulu saya waktu tugas di Jeta itu orang kampung itu saya suruh beli pukat. Saya belikan tuh pukat. Waktu itu pukat masih murah sekali, sekitar 8.000 satu bantalan begitu kita belikan lengkap. Nah, coba kalian kerjakan dengan ini. Hasilnya bisa kalian jual. Tetapi yang berbahayanya orang luar yang masuk ke Jeta ini. Misalnya kita dari Sintang. Masuk ke sana, dia bawa. Nah, nanti dia yang membawa masyarakat tergiur, ikut. Akhirnya yang kecil-kecil segini diambil awalnya. Setelah itu segini-segini itu tidak diambil lagi. Akhirnya air itu jadi busuk habis sepanjang. Karena Sungai Jeta ini juga sampai ke Empaci alirannya. Jadi untuk mengawasinya juga agak repot. Cuma yang penting sebenarnya aparat desanya. Aparat desanya macam di Aksaya 2 itu, Ajorora 2 itu, mereka memang kalau dilaporkan oleh warga ada yang demikian, mereka datangi. Nah ini cara kalian yang salah. Kemarin saya 2 hari yang lalu memang saya ada ke sana, gitu saya lihat begitu. Oh ini cara kalian yang salah. Ini jangan dilanjutkan. Tapi mereka juga kecewa dengan ya tanaman-tanaman perusahaan yang airnya mau tidak mau larinya juga ke sungai. Baik. Ini terkait ikan belida ini. Saya mau bahas ini, di mana ini sekarang udah keluar keputusan Menteri KKP ya, di mana nomor 1 tahun 2021 ini dilarang menangkap dan juga memakan ikan belida. Nah, bagaimana menurut Pak Rayendra nih? Baik, ini belum kami bahas lebih lanjut di tingkat pertemuan-pertemuan koordinator ya, biasanya kami akan ada rapat. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini adanya ketidaksinkronan ya, tidak seiringnya antara regulasi dan tata kelola pemanfaatan perikanan. Ya. Karena apa? Dulu ketika ikan belidak banyak, kondisi ikan belidak hampir mungkin mengisi Sungai Kapuas dan sungai-sungai yang ada di Kalimantan Barat, itu dibiarkan saja kondisinya. Tapi ketika sudah turun, baru muncul. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juga sudah mengatur tata kelola. Cuma sekali lagi ini tidak beriringan, saya bilang seperti itu. Sebenarnya kalau mau membangun itu tata kelola memang dari awal sudah dibangun. Jadi masyarakat punya kesadaran yang tinggi. Tapi menurut kacamata saya sebagai pengamat lingkungan juga, sebenarnya jangan juga saklek gitu ya. Mungkin karena gini, ini kan sudah tradisi kita memakan ikan belida ya. Tapi bolehlah kita atur tata kelola pemanfaatannya. Misal ikan belida itu sebenarnya bisa tumbuh berkembang sampai belasan kilo ya. Bisa belasan kilo dan mereka beranak pinak dan berkembang biak dengan baik. Tapi kalau sekarang ini kan 1 kilo aja diambil, bahkan anak-anak 2 jari diambil, diekspor, dijual dalam ribuan bibitnya. Nah ini juga masalah sebenarnya. Tapi jika mungkin nanti ikan belida di atas 3 kilo silakan dikonsumsi, yang di bawah itu biarkan berkembang. Saya rasa itu salah satu solusi. Jadi seiring nih. Seimbang gitu ya. Jadi seiring.
antara pemanfaatan oleh masyarakat, undang-undang juga bisa kita terapkan. Saya rasa seperti itu. Lagian Yudi juga suka ya makan belida. Suka ya. Enak ikan belida. Apalagi Enak. kalau di Betul, enak Kapuasulu sekali. ini sangat dimanfaatkan sekali ya Iya. untuk membuat kerupuk basah Kerupuk begitu. basah. Walaupun nggak basah sih sebenarnya. Baik, mungkin kita juga minta tanggapan kali ya dari Pak Iya, Zainuddin ini. betul. Bagaimana tanggapan Bapak nih Pak? Belida dilarang bisa. Iya, boleh, bagus juga. Karena ikan belida ini tidak seperti ikan lain. Kalau ikan juara sekali punya anak, mungkin ribuan. Oh gitu ya. Ya, ribuan. Ya, tapi kalau ikan belida ini, karena kami juga hidupnya di pinggir-pinggir sungai sering dapat, telurnya itu kecil aja. Mungkin nggak sekianan gitu. Iya, iya. Tapi kalau ikan juara itu ya, kalau yang sampai 3 kilo, bisa biasa orang menemukan ikan juara itu telurnya sampai 3 kilo. Masya Allah. Sebesar-besar Kilo juga kaki. pernah, 4 kilo juga Ya, pernah aja ya. kita waktu ke Lebang dulu ya dapat 4 kilo. 4 Dua kilo kilo. telurnya aja. telurnya aja. Juara labang. Juara itu. Berarti ikannya lebih dari 4 kilo dong Yud. Kebayangannya seperti apa ya? 1 kilo. Masya Allah luar biasa Makanya sekali. kita lihat juara kalau kita si pemancing ini kan sering sekali dapat juara itu paling sering, jarang dapat belida. Mungkin nama juara juga kan. Iya. Karena dia emang juara gitu ya Iya, dalam bertelur betul. kali ya. Betul. Jadi dia penyebaran atau perkembang biak dari ikan belida ini sangat kecil. Kecil, dia tidak besar. Lais juga tidak besar dia punya anunya. Jadi ikan juara itulah yang telurnya bisa sampai 2 kilo, bisa sampai 3 kilo. Nah, kita bayangkan telur yang sekecil itu nanti menetas. Misalnya aja 1 kilo, berapa itu? Ya, ribuan, jutaan berarti. Jadi pemerintah tidak ragu dengan ikan, Ya, ikan dengan belida ikan ya. Ah, itu kalau diasinkan juga enak, ikan juara itu. Enak sekali itu. Lemaknya kuat. Cuma kalau kita tahan makannya, kalau tidak tahan juga biasanya kondisi perut yang tidak mampu gitu. Mungkin saya tambah sedikit Iya, iya. dari Pak Jaya. Beliau mengatakan tadi kan bahwa berkembang biaknya ikan belida ini lama dan memang jumlah telur yang dihasilkan belida itu tidak sebanyak ikan-ikan lain, ya. Dan lagi ikan belida ini tergantung ekosistem. Ketika di situ tidak lagi terdapat makanan seperti ikan, udang, perkembangan biaknya akan lama. Kan lambat ya. Akan Anak lambat sendiri sekali. pun dimakan. Bahkan anak sendiri dimakan. Kayak Itu persoalan yang terjadi. Dan ikan belida ini juga Yudi termasuk ikan sungai ya, yang ada di Baik, Kabupaten Sintang juga, terutama di Kapuasulu ya. Nah kita kembali lagi ke Mansai. Jadi apa sih upaya-upaya atau caranya nih ya agar ekosistem ikan juga terjaga. Jadi bagaimana caranya agar ikan-ikan tetap terjaga, cara mansai ikan yang benar, yang baik itu mungkin seperti apa? Tapi nanti jawabannya. Ya pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan kembali lagi masih di obrolan budaya RRI Sintang, mansai ikan. Cara mengakses RRI Net melalui smartphone. Buka Play Store atau App Store. Kemudian ketik RRI Play. Pilih dan install. Tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah selesai, buka aplikasi RRI Play. Geser ke kiri, terus ke kiri. Pilih RRI Net sesuai kualitas yang diinginkan. Sama pasangan gitu ya. Bukan. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Bisa juga ya. sih, tapi ya itu tadi kayaknya kalau dimarahin pasangan males ya. Iya kan? RRI Play, download di Play Store atau App Store. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali di obrolan budaya RRI Sintang. Kita masih berbicara ini Dewi terkait dengan tradisi mansai di Kalimantan ya. Iya. Lebih tepatnya khususnya- ini kita bahas di Sintang ini. Betul, Kabupaten Sintang. Jadi nih tadi kan seru banget ya, yang namanya ikan tuh tidak pernah ada habis-habisnya, never ending, never ending story. Nah tentunya juga ada daerah-daerah yang mungkin ada boleh ditangkap ikannya, boleh enggak gitu. Terus termasuk ikannya juga mungkin ada juga kali ya, ikan yang boleh ditangkap boleh enggak nih. Mungkin Pak Rayanda atau Pak Zainuddin nih, daerah-daerah mana ya sih yang ikannya boleh kita ambil gitu misalnya. Mungkin saya dulu ya. Ya silakan. Sebenarnya di Sintang ini dimanapun wilayah ada ikan silakan diambil. Cuma bagaimana caranya kita mengambilnya tadi. Kalau kita mengambil dengan ilegal
dengan menggunakan tuba, strum, kemudian jermal dengan waring yang sangat kecil. Nah itu tentunya harus dihilangkan dan tiadakan kebiasaan-kebiasaan yang salah itu, karena akan mengurangi populasi jumlah ikan. Nah kebetulan kami dari Sintang Freshwater Care atau Sintang Fishing Club itu sudah membangun program di 12 danau lindung yang ada di Kabupaten Sintang. Di antaranya itu di Kabupaten Sintang sendiri, di Kecamatan Sintang itu ada Danau Jemela, ada Danau Jemela, ada Sungai Kebiau, ada Danau Tebing Raya, itu di Kecamatan Sintang. Kemudian di Kecamatan Binjai Hilir di Desa Mensiku itu ada Danau Mensiku yang sedang kita kelola juga. Kita kelola juga. Kemudian naik lagi kita ke Kecamatan Ketungau Hilir. Di situ ada 4 danau yang kita lindungi. Yang pertama itu ada Danau Jemut, ada Danau Jentawang, ada Danau Semetung, ada Danau Mayit. Nah ini kawasan perikanan yang paling sekarang ini yang paling harus kita jaga, karena itu lumbung ikan air tawar di Kabupaten Sintang. Ini desa Nanga Ketungau. Nah, kemudian naik lagi kita ke Ketungau Tengah. Ketungau Tengah itu kita ada 4 danau juga yang kita lindungi di sana. Di antaranya ada Danau Liut, Danau Ubar, Danau Batu, dan danau satu lagi itu saya lupa. Kemudian Danau Aji. Ya. Nah, itu yang sedang kita lindungi. Nah, balik lagi ke bawah, kita ada Kecamatan Tempuna. Kita akan di situ juga ada danau lindung yang kita programkan, yaitu Danau Padong Lantang Lestari. Nah, di kecamatan lain, Spau, Tempuna, dan kawasan-kawasan kayak di Serawi dan Balau itu sebenarnya potensi ikan juga ada, tapi mereka bukan danau, tapi sungai. Nah, ini juga sama, pelakuannya sama. Kita menginginkan adanya zonasi di kawasan tersebut. Karena kalau kita tidak bangun zonasi, zona inti, zona lubuk namanya, lubuk untuk ikan berkembang biak, kita takutnya semuanya dikuras habis nanti. Makanya kita bangun di program ini di Sintang Freshwater Care ada namanya zonasi, zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona ekonomi yang silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat. Tapi zona inti kita kasih batas waktu untuk tata cara penangkapan dan pemanfaatannya. Karena memang di tempat itulah ikan akan berkembang biak. Nah, seperti itu. Itu ada ketika pembangunan zona inti zonasi tersebut itu ya. Apakah mendapatkan dukungan dari masyarakat atau seperti apa? Oke, jadi memang kegiatan program ini sudah kami mulai di tahun 2018 kemarin. Jadi kami akan membangun link itu antara masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Dan alhamdulillah di setiap kawasan danau itu sudah kami bangun lembaga. Namanya lembaga yang mengelola, ya. Contoh di kawasan Danau Jemela itu ada namanya Jelas, Jemela Lestari. Itu pengurusnya ada. Di Mensiku itu ada lembaga namanya Mensiku Lestari. Di kawasan Ketungau Hilir ada namanya lembaga Jubair Lestari. Nah begitu, ada Jentawang Lestari, ada Batu Nyadi, lembaga-lembaga itu yang sudah kita bangun di beberapa kawasan yang ada di Kabupaten Sintang. Nah mereka lah yang nanti masyarakat langsung yang melakukan pengawasan dan didukung dengan adanya Perdes, dengan adanya Perbub yang sudah kami bangun, dan Perda yang melindungi kawasan tersebut. Ada nggak sih misalnya keluhan dari para pengurus kayak tadi misalnya dari Jelas atau dari Mensiku Lestari seperti itu, misalnya keluhan apa tentang ikannya, ketersediaan ikan dan lain-lain? Ya. Sebelum kita membangun program ini, tentunya kita melakukan identifikasi potensi, pemetaan stakeholder, persoalan-persoalan selalu kami gali. Apa persoalan awalnya? Memang akhirnya terbuka memang selama ini terjadi overfishing yang luar biasa. Ketika kebutuhan kita satu orang ini berapa sih, 1 kilo ikan atau 2 kilo ikan, nah itu kan kita kait data. Tapi kan ini begitu pada musim-musim tertentu itu terjadi overfishing. Semua masyarakat ngambil dalam jumlah berton, tapi akhirnya tidak dimanfaatkan dengan efektif. Nah akhirnya tergali di situ. Terus memang keluhan lain adalah terbukanya kawasan akibat pembangunan perkebunan, yang akhirnya zonasi atau buffer zone, kawasan-kawasan danau itu terbuka, akhirnya limbah-limbah dari kegiatan perkebunan itu masuk ke danau. Ini juga salah satu tantangan. Kemudian memang
selama ini lembaga ini kan kita bangun dengan swadaya, jadi tidak ada pembiayaan khusus, jadi ini kesadaran. Nah ini tantangan ke depan bagaimana nanti adanya inisiatif dari pemerintah desa untuk membangun lembaga itu dengan support dana dari desa maupun support dana dari Pemda. Baik, ini terkait dengan adanya limbah-limbah dari pabrik tadi yang disampaikan Pak Ayendra. Apa yang dilakukan? Upayanya. Upayanya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan danau-danau tersebut agar ke depan mereka menginklap. Jadi memasukkan kawasan itu menjadi kawasan hijau. Jadi tidak boleh lagi zonasi-zonasi atau buffer zone tersebut ditanam dengan pohon sawit, dan bahkan nanti mereka bisa melakukan pemupukan dengan seenaknya lagi. Bahkan kami berharap di buffer zone danau-danau tersebut tidak lagi dijadikan kelapa sawit diproduksi, tapi memang dijadikan hutan di kawasan. Jadi sawitnya dibiarin, nggak boleh dipupuk, nggak boleh diapa-apain. Jadi memang untuk penghijauan di kawasan danau. Sepanjang ini bagaimana tanggapan mereka? Beberapa kali koordinasi ternyata mereka setuju. Setuju karena memang batas buffer zone itu kan 100 meter dari bibir sungai atau bibir danau. Tidak boleh ditanam, tapi kenyataannya kan itu ditanam. Nah itu persoalan yang terjadi. Jika mereka mengingkari, maka kami akan membuat semacam teguran. Kebetulan kita ada forum juga namanya Fokus B itu, Forum Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang. Nah itu juga untuk memantau pengawasan tersebut. Kalau menurut Pak Jainuddin nih gimana nih perkembangannya seperti itu? Kan sudah ada usaha-usaha, tetapi melihat sejauh ini seperti apa nih Pak Jain? Kalau usaha dari pihak perusahaan nampaknya belum terlaksana ya. Masih belum. banyak ya mereka yang melaksanakan penanaman yang bukan di zona mereka. Alasannya tanah masyarakat tadi, masyarakat yang punya kemauan, karena sawit ini kan dia bekerja sama dengan masyarakat. Ini tanah masyarakat, mereka tanami, nanti mereka yang mupuk, mereka yang ini itu hasil sekian tahun diambil perusahaan, sekian tahun nanti jadi milik masyarakat. Jadi masyarakat kan bisa aja tergiur dengan janji-janji daripada perusahaan tuh, walaupun misalnya kita lihat tidak sesuai itu perjanjian, karena udah sekian tahun baru jadi milik masyarakat gitu. Baik. Ya mudah-mudahan ini permasalahannya bisa selesai dan ekosistem kita bagus lagi ya. Karena semua ini dilakukan tentu untuk agar anak cucu kita ini bisa menikmati ini ikan-ikan ini jangan sampai punah begitu ya. Dan sebenarnya dari tadi sudah dikatakan Bang Rendra kesadaran ya, balik lagi kepada kesadaran pribadi masyarakat di lingkungan sungai itu sendiri, bagaimana agar bisa melestarikan, mungkin punya trik gitu ya, melestarikan ikan agar tetap ada, bagaimana mungkin? Sebenarnya kita boleh juga nanti di masa-masa yang akan datang itu membawa ibu-ibu, karena yang mansai ini kan rata-rata ibu-ibu ya. Betul. Jadi setiap satu kelompok, misalnya di Jerora ini ada kelompok ibu-ibu pemansai. Persatuan pemansai gitu ya. Jadi kita lihat, wah mereka ramai-ramai di sana dengan tawa mereka, dengan ada hasilnya enggak seberapa. Cuma happy-nya itu. Perkumpulan mereka itu, keakraban dan sebagainya muncul. Kadang bawa anak-anak yang main di batu-batu itu, macam di Jeta itu banyak batu-batu yang besar, ngambil itu tadi keong-keong itu, keong hitam yang kecil-kecil segini panjang tapi itu, nah itu diambil, nanti mereka bawa ke sana, mereka bakar, isinya mereka ambil, kemudian kulitnya mereka jadikan kapur, kapur sirih lah istilahnya, kapur sirih. Baik. Itu kan jarang orang bikin kapur sirih tuh. Hanya nenek-nenek di kampung ya. Mereka yang bakar nanti di situ. Cari bambu, mereka bakar, jadilah dia kapur. Sedangkan mereka kan tidak perlu ke pasar sini cari. Kalau mau makan sirih kan, makan sirih ini kan utama ya. Untuk mereka itu pinang ditanam, sirih ada gitu kan, ada kapurnya ambil dari sana. Jadi mansai sekaligus bisa dimanfaatkan untuk nyirih. Mereka manfaat lainnya ya. Di Sepungkang itu kan yang paling saya sering lihat dulu, banyak kelompok mereka bawa turun mereka ke Sungai Jeta. Nah kemudian kalau kita yang dari sini, terutama daerah seberang sana, masuk ke Tungau atau Jemela, lalu sampai di sana diturunkan dari perahunya, ya mereka mansai ramai. Baik. Tadi kita bahas dari segi pengawas lingkungannya tadi ya, pengawas sungai dan juga danau terkait pelestarian ini. Nah selama mansai ini ada juga nggak hukum-hukum yang berlaku, ini hukum adat di daerah sesuatu tempat mansai itu Pak? Tidak ada ya?
tidak ada peraturan-peraturan adat yang mungkin menyebabkan nanti kena hukum adat dan sebagainya, ada nggak? Ya. Itulah tadi karena saya bilang hasil mereka pun kalau dihitung dari hasil memadai itu kan tidak begitu memadai. Lantas kalau mereka jual pun mungkin mereka gabung-gabungkan hasil mereka gabung, yuk kita jual gitu. Baik. Jual ke daerah Saya tambahin dikit Boleh, ya. boleh. Jadi sebenarnya saya katakan lagi kegiatan mansa itu legal, boleh gitu loh. Tapi mungkin ada perlakuan sekelompok orang yang ketika mansa itu menggunakan tuba, racun. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh, gitu kan. Di beberapa sungai kejadian di Sintang baru-baru ini juga sedang saya advokasi. Itu kawasan Sungai Jentawang atau Danau Jentawang. Ketika lembaganya kemarin melaporkan ke saya ada penubaan penangkapan ikan. Jadi mereka mansai, tapi di hulu itu melakukan penubaan dengan menggunakan potasium klorat, decis, akodan. Nah, akhirnya ikan kecil itu mati, yang seharusnya ditangkap pakai mansai aja bisa, tapi ketika dijatuhi racun itu busuk, akhirnya rusak kondisi ikannya. Nah, itu yang legalnya di situ, ilegalnya di situ. Jadi mansai itu sebenarnya legal di desa manapun dipersilakan, tapi ada yang mengikut sertakan dengan penubaan dan peracunan, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu merugikan dan selain merugikan ikan-ikan sendiri, ekosistem ikan akan punah, juga masyarakat yang pengguna sungai. Jadi akhirnya masyarakat yang menggunakan sungai misalnya akhirnya tidak bisa dipakai lagi seperti itu. Beracun sudah. Beracun, dan ikannya kalau misalnya udah mati kan bau busuk seperti itu. Nah, itu mungkin yang tadi Bang Rayandra Bang Rayandra seperti itu. Itu karena kemarin kejadian itu sudah ada langkah-langkah seperti apa mungkin? Bahkan ada ini Bang, mohon maaf, ada langkah mau membuat hukum adat seperti itu, katanya seperti itu. Sebenarnya kami sudah membangun Perdes Sumber Daya Alam. Perdes Sumber Daya Alam ini kita mengambil dari kearifan lokal masyarakat. Sebenarnya nuba ini adat atau bukan? Ternyata nuba itu bukan adat, itu kebiasaan. Karena kalau adat itu biasanya baik. Kalau kebiasaan ini biasa ada jelek, ada baik. Tapi kalau nuba itu salah. Akhirnya dengan adanya Perdes Sumber Daya Alam ini itu mengakomodir kearifan lokal, tidak ada lagi kegiatan penubaan. Nah, kejadian kemarin di 2019 kalau nggak salah saya, teman-teman lembaga yang sudah kami bangun itu memberi sanksi dan denda sebesar 9 juta kepada mereka yang melakukan penubaan dari desa sebelah. Dan itu sudah dilaporkan ke Polsek Ketungau Hilir kalau tidak salah. Dan sekarang pun sama prosesnya, sedang kita urus di Polsek. Karena mereka harus melaksanakan denda yang sudah dibuat oleh Desa Jentawang. Karena mereka tidak lagi mengizinkan untuk penubaan. Dan ini akan berlaku di semua sungai dan danau yang ada di Kabupaten Sintang. Insya Allah, mudah-mudahan saya ada energi dengan Pak Jai, kami bersemangat lagi. Kami akan mengadvokasi dimanapun sungai yang menjadi sumber daya perikanan Kabupaten Sintang. Dan mudah-mudahan itu juga didukung oleh masyarakat ya. Karena Amin, harapannya amin. begitu memang. Kalau kita yang mengharapkan aparat untuk mengawasinya sangat susah. Nah, tapi kalau penduduk setempat melalui kepala desanya itu kan sangat mudah itu. Jadi artinya dengan kompak. situ dia bisa melihat, bisa menerima laporan dari RT ke RW ke kadesnya misalnya kan. Jadi mereka bisa kerjasama. Kayak saya dengar yang di Jerora 2 ini kan bagus ya. Walaupun sungai mereka kecil, tapi mereka ingin melestarikannya. Kan bagus. Baik, Kenapa baik. dia bilang? Biasa ibu-ibu Pak mancing di situ. Baik, Ibu-ibu tapi ini kan tidak ada kerja di rumah mungkin. Iseng-iseng, ayolah sore-sore turun mancing, bawa pansai. seperti yang disampaikan Bang Rayandra tadi ya, bahwa mansai ini legal, cuma cara-caranya yang kadang ilegal begitu ya. Ada yang diikuti turunan lainnya. Turun-temurun gitu ya. Baik, baik. Yang turun-temurun itu yang bagus, yang Tapi tentunya sekarang tidak merugikan. Kita lihat pun udah bagus. Tapi kemarin saya sempat lihat juga di YouTube ya, masih ada yang melakukan itu. Jadi akarnya disatukan, diikat, kemudian dimasukin ke air begitu ya. Dipukul dulu. Oh, dipukul nanti dulu. baru dimasukkan ke air supaya Baik, baik. Kalau mancing masuk mansai enggak ya? Tapi nanti jawabannya nanti aja. Ya pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Sintang, Mansai Ikan. Selepas yang berikut ini kembali lagi. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia.
Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik. Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, masih bersama kami di obrolan budaya RRI Sintang. Kita masih membahas atau berbicara ini terkait dengan tradisi mansai ikan yang ada di Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Ya gini makin seru ya pembicaraan kita kali ini Dewi ya. Tadi kan misalnya kan saya juga sering lihat nih, sering jalan-jalan ya ke misalnya ke beberapa daerah ya. Terus banyak juga tuh yang namanya mungkin kalau saya bilang mancing, tapi mancingnya itu nggak langsung gitu ya. Jadi pancingannya itu dikasih umpan, habis itu ditancap-tancepin di pinggir-pinggir sungai. Ya. Ditinggalkan, nanti beberapa saat kemudian datang lagi, itu termasuk nggak sih? Gimana Bang? Ini najur namanya. Oh, najur. Dalam bahasa asli najur. Sintang Jadi itu najur benar. Najur ya. Dia bisa cacing, bisa Ikan. Untuk umpannya nanti kita buat, misalnya kayak kami dicetak dulu dengan kawan-kawan tuh biasa gitu, bikin 100 biji pasang. 100 biji itu itunya pancingannya. Pancingnya ya. Wow. Tancap. Cuma kalau musim kemarau gini umpannya yang susah. Cacing susah cari. Paling jangkrik. Kalau ada, tapi dicetak enggak ada jangkrik. Nah, sekarang kami menggunakan buah. Itu mungkin banyak masyarakat Sintang ini belum tahu. Ada buah yang namanya buah lambai di pinggir sungai itu tumbuh. Warnanya hitam pekat. Besarnya ya kira-kira sekian. Itu dipakai. Bisa juga ikan. Tapi itu juga bisa dimakan. Nanti kalau kita mau misalnya, ya karena kami biasanya kalau pergi gitu kan bawa persiapan seperti kompor. Dulu ada kompor hijau ya. Kompor kecil tuh. Ya, yang kecil hijau. Masukkan di sampan. Terus makan ini bisa pakai daun aja di pinggir-pinggir sungai, kan banyak daun lebar. Lebih enak. Jadi tidak banyak bawa persiapan karena kita sampannya kan kecil bentuknya. Nah, itu disangkutkan di situ. Rupanya oleh orang Manyam ini dilihat. Orang payah-payah mancing kok, bapak-bapak dari guru-guru yang dari Jetah ini mancingnya kok mudah benar, dapat baungnya besar-besar sampai 40 ekor. Kadang bikin 100 itu. Sampai 40 ekor. Jadi pakai itu. Cuman tidak bisa 2 kali. Karena buahnya asam sekali. Nah, jadi nanti habis kita pakai, nanti warna pancing itu berwarna hitam, buang. Kalau kita pakai nanti kena ikan, bujur dia patah. Iya. Ini agar ikan ini tidak habis atau ekosistemnya selesai begitu ya. Bagaimana cara pembudidayaan bibitnya ini Pak Rayandra? Ya, di beberapa daerah nih Yud, ya. Kita mungkin melihat apalagi sempat ada yang viral ya di Jakarta penebaran waktu itu, ikan, penebaran ikan di sungai gitu. Kalau di Sintang sendiri bagaimana nih Bang? Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, dan memang kami dari Sintang Freshwater Care, kami dari Sintang Fishing Club itu sering diajak untuk melakukan restocking, namanya itu pengkayaan sumber daya ikan. Nah, sebenarnya di Sintang ada balai benih ikan di Kabupaten Sintang ini, ada di daerah Kelam, Kecamatan Kelam, tapi sayang sekarang tidak lagi membenihkan lagi. Nah, ini yang kita harapkan, produksinya itu memang dari situ, ikan lokal dari situ, tapi akhirnya kita mendapatkan benih dari kabupaten lain, seperti di Kabupaten Pontianak, di daerah Anjungan. Nah, kawasan-kawasan yang kami lakukan restocking atau pengkayaan sumber daya ikan ini tentunya ikan-ikan lokal, endemik setempat. Contohnya ikan jelawat, ikan tengada, kemudian ikan baung, ya. Nah, itu kita tebarkan di beberapa kawasan yang memang kita anggap layak untuk ditebarkan karena kondisinya aman. Nah, sementara ini restocking itu kita lakukan memang di danau-danau lindung yang sudah kita bangun program, agar nanti masyarakatlah yang mengelola. Tapi ya memang itu namanya kondisi alam juga yang menseleksi ya, karena ketika kita tebarkan mungkin akan ada ikan predator, ikan toman, ikan piang, gabus, runtu, itu ya yang makan ikan. Tapi ya pada akhirnya juga ikan-ikan itu berkembang biak di beberapa kawasan. Nah, ini dilakukan di danau-danau lindung yang sudah kita bangun. Contohnya di Danau Jembela sudah berapa kali kita lakukan restocking.
Danau Mensiku, Danau Jubair, Jemut di daerah sana, bahkan di Danau Padong di Tempuna juga sudah kita lakukan. Kemudian ada di Danau Tebing Raya, Kecamatan Sintang juga sudah kita taburkan. Rata-ratanya di atas 60.000 ekor. 60.000 ekor. Di atas 60.000 ekor, kadang 120.000 ekor kita lepaskan. Bibit-bibit itu. Itu dari mana tuh Bang bibitnya? Apakah dari pemerintah atau dari SPSK? Iya, itu biasanya memang dianggarkan oleh pemerintah, bahkan kadang kita aspirasikan melalui teman-teman dewan untuk melakukan kegiatan restocking itu. Nah, dan bibitnya kita ambil dari Anjungan. Dan di sana siap ready. Setiap tahun ada itu Bang, restocking? Restocking itu seharusnya memang ada setiap tahun, tapi tergantung kebijakan pemerintah pada tahun ini. Apalagi gitu pandemi ya. Nah ini pada pandemi COVID nih memang kami tidak melakukan Berarti restocking. tahun kemarin nggak ada ya Bang ya? Tahun 2020 ada. Oh ada ya? Ada, kami melakukan kegiatan waktu itu Festival Kabupaten Lestari. Kita datangkan 30.000 ekor ikan, kita lepaskan di Danau Jemela. Khususnya di Danau Guci kemarin. Danau Guci ya? Danau Guci. Ya, Karena di Jemela tuh banyak danau ya Bang ya? Banyak anak-anak danaunya. Anak-anak danau. Di Mensiku ada belasan danau. Ada belasan danau ya. Dan itu bisa untuk banyak ikannya ya? Banyak ikannya dan memang ada dua kalau program kami itu peningkatan sumber daya perikanan dan kemudian menciptakan kawasan ekowisata di Kabupaten Sintang. Ekowisata ya. Dan ekowisata itu kan sebuah tantangan serta harapan ya. Harapan yang kedepannya kita harapan kedepannya seperti itu. Ya. Nah selain upaya-upaya tadi yang telah dilakukan seperti restocking, upaya-upaya ke masyarakat udah, kemudian ke perusahaan-perusahaan yang mengelilingi sungai juga sudah. Mungkin ada harapan juga kepada masyarakat gitu ya, seperti apa? Oke. Sebenarnya ujung tombaknya dari advokasi kawasan perikanan ini adalah masyarakat sendiri. Jadi kami hanya mendampingi selama beberapa tahun ini ke depan. Nah harapan kami, masyarakat yang kami dampingi mempunyai kapasitas yang baik, sehingga mereka mempunyai visi ke depan, misi ke depan, untuk benar-benar menjaga kawasan sungai, danau yang ada di desa mereka. Dan harapan berikutnya adalah di setiap desa yang dialiri sungai yang mempunyai kawasan danau itu membangun perdes sumber daya alam. Nah inilah yang sedang SFC upayakan, karena keterbatasan tenaga, keterbatasan pendanaan dan sebagainya, akhirnya kami memang tidak bisa langsung di 12 danau lindung. Nah sekarang kita laksanakan di 5 danau lindung yang ada di Kabupaten Sintang. Nah harapannya itu benar-benar tercipta kawasan sumber daya ikan yang lestari. Seperti cita-citanya Kabupaten Sintang, Kabupaten Lestari. Ya, Sintang Lestari. Pak Bupati kita kebetulan pencetusnya. Kalau Pak Zainuddin sendiri ini gimana nih? Apa harapan atau pesannya ini kepada masyarakat ini? Harapan kami kepada masyarakat terutama cara penangkapan itu pakailah cara yang bagus, yang baik, jangan dengan ilegal begitu. Sebab kalau kita berpikir mencari ikan dengan secara ilegal ini otomatis anak cucu kita nanti kan tidak menikmatinya. Sekarang aja sudah banyak anak cucu kita tidak tahu dengan jenis-jenis ikan yang ada. Dulu misalnya ada ikan parang, sekarang tidak ada orang lihat ikan parang lagi. Ikan silawari kata orang bilang juga tidak ada lagi. Kalau saya dulu masih bisa menyaksikannya. Ikan kenara. Ikan kenara masih lah. Gitu masih. Ikan kaca kata orang gitu kan. Nah, jadi dari segi anak-anak kita merasa dirugikan karena tidak kenal lagi dengan habitat yang ada di sekitarnya. Contoh misalnya kami pernah ngajar anak-anak sudah tamat SD, begitu dia melihat tupai bingung. Apa itu Pak? Tupai itu. Nah saya jelaskan, nah inilah yang namanya tupai. Karena mereka hidup di perkotaan kan tidak pernah lihat tupai udah punah gitu. Nah ini jangan sampai terjadi dengan kita kembali gitu. Terutama tentang sumber daya ikan itu. Iya, nah itulah yang kita sayangkan. Yang kedua, mudah-mudahan ibu-ibu yang punya kelompok seperti pemansai ini baguskan kelompoknya. Yuk kita ramai-ramai mansai yuk gitu. Nanti orang lain juga kan, nanti sekurang-kurangnya kalau dia melihat orang yang menangkap dengan cara ilegal, dia kan bisa memberikan masukannya. Nggak usah begitu caranya, nggak bagus. Baik. Secara tidak langsung. Baik, terima kasih kita ucapkan ini kepada Pak Zainuddin, kemudian Pak Rayendra ya. Mudah-mudahan semangat selalu ini dalam mengawasi sungai dan danau yang ada di Kabupaten Sintang ya. Dan tentunya didukung juga oleh masyarakat kita. Mudah-mudahan kami mengharap sih dukungan masyarakat. Iya, baiklah pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kelestarian alam termasuk keberlangsungan adanya ikan tergantung dari upaya pelestarian kita. Oleh sebab itu, mari lestarikan agar keberadaan tetap ada. Saya Desriati. Dan saya Yudi Vandra, kita berjumpa dalam obrolan RRI Sintang berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.